Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mengingat Allah bagaimana? Zikir kan? Tapi zikir yang macam mana? Dia seperti apa? Saya yakin Anda semua suka tahlil, suka bertasbih. Tapi seindah zikir yang tidak ada batasnya, seindah zikir tidak punya tempat tertentu, seindah zikir yang tidak ada batasnya, dan seindah zikir yang tidak punya tempat tertentu. Artinya apa? Jangan Bapak Ibu suka berzikir hanya di masjid. Jangan Bapak Ibu suka berzikir hanya habis salat. Jangan Anda berzikir hanya dalam jumlah tertentu, tidak boleh lebih. Malah justru bebas, tidak usah batasi. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran. Apa artinya katsira? Sebanyak-banyaknya. Kenapa kita disuruh berbanyak zikir? Supaya mengeluarkan diri dari golongan orang munafik. Ternyata orang munafik juga berzikir. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Mereka kalau diajak salat malas, terpaksa karena malu sama kawannya masuk masjid, bukan karena Allah tapi malu. Yura'unan nas, riya. Sifat yang ketiga, wala yadhkuruna Allah illa, ternyata mereka juga berzikir. Wala yadhkuruna, kata Allah, mereka tidak berzikir kecuali sedikit. Berarti mereka berzikir. Supaya kita selamat dari sifat orang munafik, berarti harus kita lawan mereka. Harus kita berbeda dengan mereka. Kalau mereka memang zikir tapi sedikit, saya mau berzikir tapi banyak. Coba bayangkan, saya pernah memberikan cara zikir, tapi selama 1 hari tidak boleh bicara dunia. Ingat kan? Tidak boleh bicara dunia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la. Mau kemana? Mau ke masjid. Subhanallah walhamdulillah wa la. Sudah makan mana? Belum. Subhanallah walhamdulillah. Jadi biasakan diri seperti itu. Tidak usah orang mendengar suara zikir kita, tapi kita mengaktifkan semua tubuh badan kita menjadi membawa cahaya zikrullah. Luar biasa indahnya zikir. Bapak Ibu, zikir itu termasuk salah satu amalan sederhana. Pahalanya di sisi Allah jauh lebih besar daripada haji, jauh lebih besar daripada salat sendiri. Karena inti daripada wujudnya salat, inti daripada wujudnya ibadah semua, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Zikir itu jauh lebih besar. Tafsiran ulama, zikir itu jauh lebih besar, maksudnya zikir itu jauh lebih besar daripada salat sendiri. Ada yang mentafsirkan wala dzikrullahi akbar adalah zikir di dalam salat itu jauh lebih tinggi daripada salat sendiri. Karena memang kalau kita lihat salat kita memang semuanya mulai takbir sampai salam semuanya zikir. Baca Quran zikir, Allahu Akbar zikir, doa zikir, ruku'
dalamnya zikir, sujud dalamnya zikir. Berarti semuanya tidak terlepas dari zikir. Orang yang berangkat haji buat apa? Ujung-ujungnya mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini semua bunyinya apa? Zikir. Berarti ternyata zikir itu mengatasi semua ibadah. Malah pahalanya jauh lebih besar daripada jihad fi sabilillah. Sampai Rasulullah SAW menjelaskan di hadis yang sahih, ala unabbiukum bi afdali a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa khairul lakum min infaqidh dhahabi wal warq wa khairun min an takhruju lil jihadi fi liqa'i aduwikum fayadribu a'naqakum wa tadribu a'naqahum. Ya Allah, panjang sekali hadis ini. Apakah kalian mau tahu saya memberikan amalan kepada kalian? Rasul ini berbicara sama sahabat. Saya akan memberikan amalan jauh lebih mulia di sisi Allah, jauh lebih baik daripada amalan yang lain, jauh lebih besar pahalanya daripada mensedekahkan emas dan perak dan mensedekahkan segala harta. Jauh lebih besar daripada menghadapi musuh saat perang. Mereka membunuh kita atau kita membunuh mereka. Kaget sahabat, ini jihad. Jihad lawan musuh. Apa saja amalan yang jauh lebih tinggi daripada itu semua? Rasul menjawab singkat saja, zikrullah. Zikir kepada Allah. Fadhkuruni, tanda-tanda kita mencintai Allah, banyak sebut Allah. Kalau kita berbanyak sebut Allah, berarti kita akan termasuk orang yang akan Allah sebutkan nama kita. Fadhkuruni. Kalau kita menunggu Allah juga zikir kepada kita, bagaimana Allah zikir kepada kita? Kan fadhkuruni, zikir kepada Allah. Azkurkum, zikir Allah kepada kita. Apa zikir Allah kepada kita? Akan Allah selalu ingat kepada kita, apapun kebutuhan kita, apa keperluan kita, apa keinginan kita, apapun hajat kita, akan Allah selalu ingat dan mengabulkan doa kita. Bisa Bapak Ibu? Bisa, insya. Jangan insya Allah bisa. Bisa, insya. Azam, nawaitu, sungguh-sungguh. Hari ini libur. Coba habis pulang dari sini, isi zikir. Dan coba subhanallah, saya kasih satu rahasia zikir sebelum kita lanjut yang ketiga. Saat Anda wudu, usahakan wudu sebelum salat kira-kira 10 atau 15 menit. Habis Anda wudu, kan ada tahiyatul masjid, atau kita di rumah sunnatul wudu kan, sambil menunggu azan nih, ada 10 menit atau 15 menit. HP-nya jauhkan. Ini sekarang kita punya masalah. Datang ke masjid bawa HP, i'tikaf bawa HP, imam bilang stawu i'tadilu, masih bawa HP. Padahal imamnya sebelum Allahu Akbar. Bapak Ibu yang membawa HP, mohon non aktifkan, kalau tidak keberatan. Allah, astagfirullahaladzim. Imamnya aja belum selesai Allahu Akbar sudah bunyi, seolah-olah kita baru imam sudah sampai. Saya perhatiin kalau imam bilang istawu dulu agak cepat, istawu dulu luruskan saf. Tapi begitu dia sebut soal HP, dia membawa bahasa yang halus. Bapak Ibu yang membawa HP, mohon non aktifkan. Tapi kalau istawu dulu, luruskan saf. Jadi cepat kalau istawu dulu. Begitu dia sebut kata HP, dia supaya kenapa? Kita mendengar. Apakah kita perlu menjadikan seorang imam seperti Umar bin Khattab?
Bagaimana Umar Khattab kalau dia jadi imam? Tahu kan? Tahu luruskan saf. Beliau khalifah dan beliau juga imami salat 5 waktu. Tahu luruskan saf. Sebelum dia takbir, dia punya tungkat punya kepala besar. Dia putar dalam saf-saf jamaah. Kalau safnya belum lurus, dia tidak mau lagi luruskan, karena dia sudah tadi bilang luruskan. Dia sekarang beriksa, mutar, tang, langsung di kepala. Ya Allah. Habis itu yang sudah cukup lalai, begitu kata Amirul Mukminin, "Istau i'tadilu." Dia sudah rasa sakitnya duluan. Padahal Amirul Mukminin belum meriksa safnya, hanya istau i'tadilu, dia sudah megang kepala duluan. Berarti sudah tahu. Apakah kira-kira perlu begini ya? Nanti saya minta sama pengurus satu tongkat di sini, supaya setiap ini mutar-mutar lah sebelum kita takbir. Jadi jamaah sekalian, inilah namanya, begitu anda wudu sebelum azan 10 menit atau 15 menit, tinggalin semua dunia, HP semua tinggalin, terus isi zikrullah. Subhanallah, kalau kita bisa seperti ini, saya yakin salat kita jauh akan lebih baik. Karena kenapa zikir sebelum salat itu? Karena dia memberikan persiapan batin, bersih semua, HP jauh semua bersih. Jadi fikiran zikir. Yang dimegang tangannya boleh tasbih atau pakai jari sendiri, terus zikir. Begitu sudah masuk Allahu Akbar, ikuti dengan suara azan, dan habis azan angkat tangan berdoa. Subhanallah, indah. Belum ikamat, belum kita selesai sunnah qabliyah, kita sudah siap batin dengan cahaya zikir. Begitu masuk salat, waktu wajib kita, ternyata nikmat salat. Tolong amalan ini yang saya baru saja sampaikan, pertama kali saya sampaikan cara ini, saya mohon dipraktis dan diamalkan. Anda sendiri akan merasa, oh ternyata betul.